Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rahmatul Ulia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Di pembahasan ini, saya membagi materi ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, awal pertumbuhan kurikulum. Yang kedua, masa Orde Lama. Yang ketiga, masa Orde Baru. Dan yang keempat adalah masa reformasi. Awal pertumbuhan kurikulum pendidikan Islam. Dalam materi ini saya membagi menjadi 2 masa, yaitu yang pertama masa sebelum kemerdekaan dan yang kedua masa setelah kemerdekaan. Yang pertama, sebelum kemerdekaan. Sebelum merdeka, kurikulum pendidikan Islam masih kurang diperhatikan. Proses pembelajaran masih berlangsung sederhana, seperti mempelajari kitab-kitab, Al-Quran, dan hadis. Proses pembelajaran bertempat di masjid, pesantren, bahkan di rumah-rumah. Mengapa demikian? Karena pada periode ini Indonesia masih berada dalam belenggu penjajah, sehingga pendidikan masih kurang diperhatikan. Hal inilah yang menyebabkan proses pembelajaran masih berlangsung sederhana, baik dari segi materi maupun tempat yang digunakan. Yang kedua, masa setelah kemerdekaan. Pada tanggal 3 Januari 1946, pemerintah membentuk Departemen Agama dengan tugas mengurus segala aspek keagamaan, termasuk pendidikan, khususnya lembaga pendidikan madrasah. Lembaga madrasah ini berada di bawah naungan Departemen Agama, akan tetapi hanya sebatas pembinaan dan pengawasan saja. Dari penjelasan ini dapat memberikan gambaran bahwa setelah kemerdekaan, sistem kurikulum mulai tersusun sedikit demi sedikit. Hal ini dilakukan demi menunjang pendidikan di Indonesia. Masa Orde Lama. Dalam materi ini saya membagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada kurikulum 1947 dan yang kedua ada kurikulum 1952 sampai 1964. Baik, kita akan mulai dari kurikulum 1947. Kurikulum ini dikenal dengan istilah Lehrplan. Artinya rencana pembelajaran. Kurikulum ini lebih fokus dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cinta tanah air, dengan harapan bisa menjadi negara yang berdaulat serta tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pada saat itu masih kental dengan corak sistem pendidikan Jepang maupun Belanda. Hal ini mengingat bahwa pada saat itu kondisi Indonesia masih baru merdeka. Banyak masyarakat yang menyebutkan bahwa perkembangan kurikulum pendidikan Islam secara formal mulai berjalan pada tahun 1950. Ini dikarenakan praktek pelaksanaan kurikulum ini masih baru dimulai tahun 1950. Kemudian yang kedua ada kurikulum 1952 sampai 1964. Pada tahun 1952, muncul kurikulum rencana pelajaran terurai yang mulai merinci setiap mata pelajaran. Muatan dalam kurikulum ini terletak pada pengajaran yang harus disampaikan pada siswa dalam bentuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, ilmu hayat, ilmu bumi, dan sejarah. Pada perkembangan selanjutnya, Departemen Agama juga mengupayakan terbentuknya kurikulum agama di sekolah maupun di pesantren. Akhirnya, dibentuklah tim yang diketuai oleh Kiai Haji Imam Zarkashi dari Pondok Pesantren Gontor yang berhasil menyusun kurikulum agama yang kemudian disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Kemudian pada perkembangan selanjutnya juga terjadi perubahan kurikulum setelah dikeluarkannya Rencana Pendidikan tahun 1964
mengenai rencana pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Dalam kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila dan Manipal Usdek yang bertanggung jawab. Masa Orde Baru. Pada materi ini saya membagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, kurikulum 1968, yang kedua, kurikulum 1975, yang ketiga, kurikulum 1984, dan yang keempat, kurikulum 1994. Saya mulai dari yang pertama, yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ini merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum 1964. Jadi, kurikulum 1964 yang sebelumnya digunakan disempurnakan kembali menjadi kurikulum 1968 pada era Orde Baru ini. Kurikulum ini merupakan reaksi terhadap rencana pendidikan TK dan SD yang isinya banyak dipengaruhi oleh politik Orde Lama. Jadi kurikulum ini dibentuk sebagai reaksi atas rencana pendidikan TK dan SD yang isinya itu banyak dipengaruhi oleh politik Orde Lama. Karena mengingat pada saat itu rencana pendidikan TK dan SD memang dibentuk pada era Orde Lama. Kemudian pada era Orde Baru pemerintah mengadakan perubahan secara radikal pemerintahan Orde Lama dalam berbagai kehidupan, khususnya pendidikan. Jadi dalam era Orde Baru ini pemerintah mengadakan perubahan secara menyeluruh, khususnya dalam lembaga pendidikan sendiri. Kemudian yang kedua, kurikulum 1975. Kurikulum ini berfokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar mengenai kurikulum pendidikan Islam. Tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan agama di madrasah. Jadi kurikulum ini berfokus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Untuk meningkatkan mutu mengenai kurikulum pendidikan Islam, akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan agama Islam di madrasah. Kemudian SKB 3 Menteri adalah meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar ijazah madrasah mempunyai nilai sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas, dan agar siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat. Jadi dalam SKB 3 Menteri ini mutu pendidikan madrasah mempunyai nilai yang sama antara ijazah madrasah dengan ijazah sekolah umum mempunyai nilai yang sama. Maksudnya setingkat. Hal ini dilakukan agar siswa yang berasal dari lulusan madrasah ini dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat. Kemudian yang ketiga, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461 Undang-Undang tahun 1983 yang mengatur tentang perbaikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kurikulum ini berusaha memperbaiki kurikulum pendidikan dasar dan
pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan mengenai perbaikan kurikulum pendidikan madrasah tertuang dalam KMA nomor 99 tahun 1984 untuk tingkat MI, KMA nomor 100 untuk tingkat MTS dan MA, dan KMA nomor 101 untuk tingkat PGAN. Keempat KMA tersebut merupakan upaya untuk memperbaiki kurikulum madrasah agar lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1944. Dasar diterbitkannya kurikulum ini diantaranya adalah Amanat GBHN 1988, terbitnya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas Islam. Artinya, muatan kurikulum dan konsepnya senafas dengan nilai-nilai Islam. Jadi, pada kurikulum 1994 ini terbit Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 yang memberikan tegasan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas Islam, sehingga konsepnya pun harus senafas dengan nilai-nilai agama Islam. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Sisdiknas ini akhirnya berjalan satu paket antara pendidikan agama Islam dengan sistem pendidikan nasional. Jadi pada kurikulum 1994 ini pendidikan agama Islam itu berjalan satu paket dengan sistem pendidikan nasional. Masa reformasi. Dalam pembahasan mengenai masa reformasi ini saya membagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kurikulum 2004, yang kedua kurikulum 2006, yang ketiga ada kurikulum 2008, dan yang keempat kurikulum 2013. Baik, kita mulai dari kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini identik dengan istilah kurikulum berbasis komputer atau KBK. Kurikulum ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Kemudian pendidikan dipahami sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi, di era reformasi inilah pendidikan dipahami sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kurikulum ini memberikan dampak positif bagi pelaksanaan pendidikan Islam, yaitu diantaranya lembaga madrasah menjadikan kompetensi sebagai basisnya. Kemudian yang kedua, kurikulum 2006. Kurikulum ini identik dengan istilah KTSP. Kurikulum ini mengacu pada sistem desentralisasi pendidikan. Sistem desentralisasi pendidikan ini maksudnya standar kompetensi dan kompetensi dasar ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan pihak sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulum dalam bentuk silabus dan sistem penilaian lainnya disesuaikan dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Kemudian, pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah dijabarkan dalam kurikulum agama yang dikeluarkan oleh Kemenak, yaitu Permenak Nomor 2 Tahun 2008
yang menyangkut standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga, kurikulum 2008. Kurikulum ini merupakan bentuk respon dari peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2006. Kemudian kurikulum ini mengacu pada peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2008 mengenai penetapan standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Kemudian kurikulum yang keempat, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini berusaha untuk mewujudkan pendidikan berkarakter. Pendidikan karakter ini sebenarnya sudah tercantum dalam kurikulum pendidikan sebelumnya. Akan tetapi dalam implementasinya masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, pendidikan karakter ini direvisi dalam kurikulum 2013. Dengan pendidikan karakter ini, peserta didik dituntut untuk memiliki karakter yang baik, bermoral, serta mempunyai budi pekerti yang baik. Kemudian, kurikulum 2013 ini berusaha untuk menciptakan pendidikan berwawasan lokal. Hal ini dilakukan karena seperti yang kita ketahui kondisi di era modern saat ini, budaya lokal mengalami pergerusan dan juga terabaikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda saat ini. Oleh karena itu, di kurikulum 2013 diharapkan nilai-nilai budaya lokal dapat kembali menjadi inspirasi dan implementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, kurikulum 2013 ini menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Perlu kita ketahui, pada hakikatnya pendidikan itu tidak hanya digunakan untuk media pembelajaran saja, akan tetapi juga merupakan tempat peserta didik untuk menggali dan mengeksplor potensi kemampuan mereka. Oleh karena itu, dengan menerapkan pendidikan yang menyenangkan, bersahabat, menarik, dan kompeten dalam kurikulum 2013 ini, diharapkan mampu menggali dan mengeksplor potensi, kreativitas, serta inovasi peserta didik. Terima kasih, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena saya juga memang masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.